Panduan memelihara ikan hias laut Diamond Watchman Guppi. Halo, salam satu hobi akuatik 7. Jika Anda memiliki akuarium air laut dan Anda mencari ikan kecil yang berkarakter dan menarik untuk ditambahkan ke koleksi Anda, Diamond Watchman Guppi bisa menjadi ikan yang Anda butuhkan. Dalam video Aquatic 7 tentang ikan Diamond Guppi ini, Anda akan belajar cara merawat salah satu ikan lucu ini serta cara membiakannya. Tentang ikan Watchman Guppi. Diamond Guppi memiliki banyak nama, diantaranya Pretty Brown, Diamond Watchman Guppi, Maiden Guppi, Orange Spotted Diamond Guppi, Orange Spotted Slipper Guppi, Orange Dash Guppi. Dan nama ilmiah ikan ini adalah Valenciana polaris. Asal dan habitat. Diamond Watchman Guppi pertama kali ditemukan pada tahun 1956 di Samudra Indo-Pasifik oleh naturalis Jepang, Tomiyama. Saat ini, ikan-ikan cantik ini ditemukan dalam jumlah besar di beberapa belahan dunia, termasuk di Samudra Hindia Barat, Samudra Hindia Timur, Australia, Fiji, Sri Lanka, Vanuatu, dan Indonesia, di mana mereka menghuni hamparan pasir. Penampilan Diamond Watchman Guppi. Watchman Guppi tumbuh sekitar 20 cm di lingkungan alami mereka. Di akuarium, ikan ini biasanya mencapai 15 hingga 18 cm. Kepala Guppi agak besar dibandingkan dengan bagian tubuhnya yang lain dan rahangnya biasanya berwarna cyan. Diamond Guppi adalah ikan laut menarik yang dihiasi dengan bentuk diamond orange cemerlang di sepanjang tubuh berwarna putih berpendar. Mata mereka yang bulat dan menonjol membuat ikan ini terlihat lucu, terutama saat ingin mengintip dari kedalaman liang pasir. Pretty Brown adalah salah satu spesies ikan Guppi terindah yang pasti layak mendapat tempat khusus di akuarium rumah. Perawatan Diamond Guppi. Diamond Guppi bukanlah ikan yang menuntut dan memiliki tingkat perawatan yang dianggap mudah, menjadikannya pilihan ideal bagi penghobi pemula. Selain itu, ini adalah ikan kuat yang tahan penyakit. Ukuran akuarium. Ikan ini mencapai ukuran maksimum 15-18 cm panjangnya, tetapi tidak boleh dipelihara dalam akuarium dengan kapasitas kurang dari 30 galon atau 113 liter. Jika Anda ingin memeliharanya sepasang ikan Guppi yang sudah kawin, Anda membutuhkan akuarium yang lebih besar. Ikan Guppi terkenal suka melompat, jadi akuarium Anda harus memiliki tutup yang rapat. Spesies ini paling bahagia di akuarium yang lebih panjang daripada tinggi. Dekorasi dan substrat akuarium. Di terumbu dan lautan, Diamond Guppi menghabiskan banyak waktu untuk memilah-milah pasir dan mengais. Ikan Guppi biasanya ditemukan berpasangan dan dianggap monogami. Seringkali ikan Guppi pemilah pasir ini membuat liang di dasar pasir tempat mereka akan beristirahat atau bersembunyi saat waspada. Jadi Anda harus menyediakan pasir lembut sedalam 3 hingga 4 inci sebagai substrat sehingga mereka dapat membuat tempat di dalam pasir di tempat yang mereka rasa aman dan terjamin. Juga Anda harus memasukkan formasi batuan. Disatukan dengan kuat dengan lem silikon atau akuarium Anda akan didorong jauh ke dalam pasir.
Itu penting karena diamond goby dapat melepaskan bebatuan saat menggali, berpotensi melukai diri mereka sendiri dan teman akuarium lainnya. Kondisi air. Ikan goby adalah ikan laut dan karenanya harus hidup di akuarium air asin. Ikan goby membutuhkan suhu air antara 22 hingga 25 derajat Celcius. Tingkat pH yang ideal antara 8,1 dan 8,5 dengan DKH antara 8 dan 12 dan berat jenis air 1020 hingga 1025. Kebersihan air harus dijaga dan sistem filter Anda harus menghasilkan arus yang cukup kuat untuk meniru kondisi habitat alami ikan goby. Juga penggantian air parsial 25% diperlukan setidaknya setiap 2 minggu. Untuk membantu menjaga kualitas air asin yang optimal di akuarium terumbu Anda dan untuk menjaga tingkat nitrat tetap rendah, Anda harus menggunakan air rodi yang dapat Anda beli dari toko akuarium yang bagus atau buat sendiri menggunakan unit rodi untuk menyaring air keran Anda. Makanan. Ikan goby pengayak pasir adalah karnivora dan lebih menyukai pakan hidup artemia, krill, dan mysis. Ikan ini juga akan memakan copepoda, peller mini tenggelam, dan makanan serpihan. Kombinasi makanan ini akan membantu menjaga spesimen diamond goby Anda tetap sehat dan berkembang. Menyaksikan makhluk kecil yang aktif ketika sedang makan ini sangat menarik. Makanan hidup seperti udang akan menghilang ke dalam substrat, dan ikan goby kemudian menghabiskan sebagian besar hari mereka memilah-milah dasar pasir. Memburu hewan kecil yang kabur untuk dijadikan makanan, ikan itu menyendok pasir yang mereka sering melalui insangnya mengambil sedikit makanan seperti invertebrata saat mereka melakukannya. Berhati-hatilah untuk tidak memberi makan ikan Anda secara berlebihan, karena dapat menyebabkan masalah kesehatan. Tidak masalah jam berapa Anda memberi makan, tetapi jadikanlah rutinitas untuk memberi makan hewan peliharaan Anda dalam porsi kecil 2 kali atau 3 kali setiap hari. Valenciana polaris adalah pemakan area bawah. Jadi jika Anda memiliki spesies lain di akuarium Anda harus memastikan bahwa semua ikan Anda mendapatkan bagian yang cukup dari makanan yang Anda tawarkan kepada mereka. Amati komunitas ikan Anda dengan cermat untuk memastikan bahwa ada cukup makanan tersedia di bagian bawah untuk pretty prawn. Salah satu cara untuk memastikan bahwa penghuni bawah mendapatkan bagian yang adil adalah dengan menggunakan sumpit panjang untuk memberikan makanan beku hidup atau cair di dekat pintu masuk ke liang ikan. Teman seakuarium. Jika Anda ingin menambahkan daya tarik dan warna pada akuarium rumahan terumbu, penting untuk menggunakan campuran spesies yang berbeda. Namun sangat penting bagi semua anggota komunitas untuk bergaul dengan baik. Ikan goby pemilah pasir adalah ikan yang damai dan dapat dipelihara dengan ikan lain yang aman untuk terumbu karang yang tidak agresif. Spesies yang bisa menjadi teman seakuarium yang aman untuk diamond goby Anda meliputi damsel, clownfish, shrimp, dwarf angelfish, valfish, pink fairy wrasse, fogfish, rabbitfish, dan cleaner wrasse. Akan tetapi, Valenciana polaris dapat menjadi agresif dan teritorial ketika ditempatkan di dekat ikan goby penggali lainnya. Dan karena alasan tersebut, kami menyarankan Anda untuk memelihara hanya satu individu atau pasangan kawin dari spesies yang sama. Salah satu teman akuarium yang hampir pasti rukun dengan diamond goby adalah udang-udang merupakan tambahan yang menarik dan hidup untuk akuarium laut Anda dan dapat membantu karena mereka mungkin memakan sisa makanan yang terbawa ke dasar pasir di atas. Konon invertebrata ini tidak akan bersaing dengan diamond goby Anda untuk mendapatkan makanan. Mengawinkan Valenciana polaris. Meskipun memungkinkan untuk membiakkan ikan goby pemilah pasir, Anda harus memasangkan dengan benar. Dan itu bagian yang sulit.
Diamond Watchman Goby adalah apa yang disebut ikan protogini. Artinya, ikan bisa berganti jenis kelamin kapanpun dibutuhkan. Di alam liar, kemampuan tersebut berarti bahwa ikan akan selalu dapat berkembang biak tanpa harus menemukan ikan goby lain dari jenis kelamin tertentu, yang merupakan kemampuan yang berguna untuk dimiliki di daerah berpenduduk jarang. Dalam situasi akuarium, sebaiknya tanyakan kepada ahli di toko akuarium lokal Anda untuk menentukan jenis kelamin ikan yang Anda beli, jika memungkinkan. Meski begitu, kedua jenis kelamin memang terlihat sangat identik, jadi membedakan keduanya bisa sangat sulit. Dalam hal pemijahan, ikan goby jantan dan betina menempatkan telur mereka yang telah dibuahi di atas liang pasir mereka. Jantan menjaga telur selama beberapa hari sambil menunggu telur menetas. Setelah burayak muncul, Anda harus memberi mereka banyak makanan dan plankton hidup sangat penting. Plankton tidak mudah didapat dan Anda mungkin perlu memesan stok yang Anda butuhkan dari toko peleratan spesialis akuarium air laut. Anda juga bisa memesannya dari penjual online di media sosial, marketplace atau toko atau mall online. Memberi makanan plankton akan memungkinkan burayak untuk bertahan hidup dan tumbuh. Namun Anda mungkin perlu mengeluarkannya dari akuarium utama dan menggantinya di akuarium pembiakan terpisah agar tidak dimakan oleh ikan lain. Tanya jawab. Di bagian selanjutnya dari video ini, kami membahas beberapa pertanyaan paling umum tentang memberi makan dan merawat pretty prawn alias diamond goby. Apa yang dimakan oleh diamond goby? Diamond goby secara eksklusif adalah ikan karnivora. Idealnya, Anda harus memberi makan ikan Anda dengan makanan hidup, termasuk artemia, mysis, krill, udang, air asin, dan copepoda. Ikan ini juga bisa memakan makanan serpihan atau mini sinking pellet. Anda mungkin juga ingin menawarkan makanan beku yang harus dicairkan dalam air akuarium sebelum dimasukkan ke dasar pasir akuarium melalui sumpit panjang atau peralatan serupa. Seberapa besar ukuran diamond goby? Di akuarium rumah, spesimen diamond goby dapat tumbuh hingga berukuran 15 atau 18 cm. Apakah terumbu karang diamond goby aman? Ya, orange spot goby adalah ikan damai yang dapat dipelihara bersama ikan lain yang aman untuk terumbu karang. Konon ikan ini bisa teritorial di atas liang pasir mereka, jadi yang terbaik adalah memelihara satu individu atau satu pasangan indukan. Apakah ikan goby diamond memakan copepoda? Ya, pretty prawn begitu juga ikan yang menarik ini dikenal memang memakan copepoda serta makanan hidup lainnya. Diamond goby termasuk dalam kategori level perawatan mudah, menjadikan makhluk yang cantik dan menarik ini sebagai tambahan yang bagus untuk akuarium laut atau terumbu karang yang besar. Selain itu, ikan ini tersedia di sebagian besar toko ikan laut. Artinya, harganya tidak terlalu mahal untuk dibeli oleh penghobi pemula. Ikan goby hidup di dalam liang dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka memilah-milah hamparan pasir untuk mencari sisa-sisa makanan hidup, termasuk copepoda, artemia, dan sejenisnya. Ikan ini memiliki kemampuan khusus untuk mengubah jenis kelaminnya sesuai kebutuhan dan akan mudah bertelur dengan kondisi dan pola makan yang tepat. Menambahkan sepasang ikan cantik ini ke akuarium Anda pasti akan menyenangkan Anda. Dan tamu Anda akan terpesona oleh ikan-ikan cantik ini saat mereka mengintip dari liang pasirnya. Melihat penonton dengan mata besar yang menonjol dan ekspresi bingung yang menggemaskan.